Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam barakatul Muhammadiyah. Di hamparan Karbala, di antara debu dan matahari yang terbit bagai pelita luka, terbentang tanah, bukan sembarang tanah, melainkan kitab cinta yang dituliskan dengan darah para pecinta. Seperti Majnun yang tak gentar merusak harga diri demi Laila. Di Karbala inilah para pecinta sejati melangkah, sama sekali bukan demi dunia, tetapi demi kekasih kebenaran yang wajahnya menyimpan cahaya langit. Siapakah mereka? Mereka datang dari berbagai arah. Mungkin niatnya belum utuh dan hatinya barangkali masih rapuh. Tapi Karbala menggugah beberapa jiwa bak senyuman Laila. Senyuman Laila telah membuat Majnun rela tinggal di padang tandus. Di Karbala bukan hanya pedang yang bersuara, tetapi sejatinya hati-hati dan jiwa-jiwa berkesempatan untuk berdialog dengan langit. Kita kembali hendak memulai dengan kisah Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Ia adalah seorang panglima Umawi. Ia berbaris di hadapan Husain. Ia berbaris menggiring Husain, cucu Nabi, tentu bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai penghalang. Hur ibn Yazid Ar-Riyahi, pengawal kerajaan yang diperintahkan menangkap Laila. Di sini Al-Husain alaihissalam bak Laila memiliki keindahan rohani yang luar biasa. Padahal dalam relung hati Hur bin Yazid Ar-Riyahi, cahaya keagungan Imam Husain telah menyelinap. Ketika matanya bertemu dengan wajah Al-Husain, ia seakan melihat surya yang menyentuh bayang-bayang kelam dalam dirinya. Tentu Al-Hur mendengar tangisan anak-anak yang kehausan di tengah panasnya padang kerontang. Dan lebih penting lagi, ia mendengar kebenaran demi kebenaran dari Husain cucu Mustafa yang demikian benderang. Suara anak-anak keluarga Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam yang kehausan itu bukan sekadar rintihan, melainkan seruan surgawi yang menggugah relung terdalam nurani. Ia berkata lirih dalam dadanya, "Aku dihadapkan pada dua pilihan, surga atau neraka. Demi Allah, aku tidak akan memilih neraka." Kalimat itu bak syair para aulia yang bergema di celah-celah batu Karbala, menghantarkan dirinya ke jalan taubat. Sungguh Hur adalah manifestasi firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Langkahnya pun berubah. Ia melepaskan pakaian kemegahan seperti Majnun yang meninggalkan mahligai keluarganya demi cinta sejati. Dengan kesiapan jiwanya, Hur adalah bak lantunan doa Abu Hamzah yang sedang kita bahas, Sayyidi akhrij hubbat dunya min qalbi. Wahai Tuanku, keluarkanlah kecintaan terhadap dunia dari hatiku. Ia yang semula musuh kini menjadi pecinta. Berdiri di belakang Husain, membela Al-Husain, lalu syahid sebagai martir yang tak lagi mengenal dunia.
Sebagaimana Majnun mati di bawah bayang-bayang Laila, Hur wafat di pelukan cinta Husaina. Kini kita beralih pada Zuhair ibn Qain. Ia adalah seorang lelaki yang semula menjauh. Tadinya ia akan mengelak ketika Imam Husain mendekat. Ia seperti Majnun yang menolak surat Laila. Ragu-ragu akan jalan cinta. Sesungguhnya Zuhair ibn Qain adalah simpatisan Utsmani. Ia masih asing terhadap Husain. Namun pertemuan singkat dengan Husain, laksana tatapan Laila dalam diam meruntuhkan benteng keangkuhan Zuhair. Istrinya adalah serupa Robi'ah al-Adawiyah yang menyeru cinta murni, membisikkan kata yang menyentuh. Bukankah cinta sejati adalah berani membela cahaya meski harus meninggalkan dunia? Istrinya lah yang mendorong Zuhair untuk segera menghadap Al-Husain ketika Al-Husain memanggil Zuhair. Subhanallah. Terpujilah istri Zuhair ibn Qain. Terpujilah Zuhair. Zuhair pun bangkit. Ia tanggalkan semua kebimbangan dan memilih jalan terang, seperti malam yang menyerahkan dirinya pada fajar. Ia menjadi contoh bahwa keraguan dapat dijinakkan oleh keberanian moral. Komitmen untuk senantiasa berakhlak yang mulia bisa menghilangkan keraguan. Dengan penuh takzim, ia mendekap Husain dengan jiwa tak pernah bimbang lagi. Ia jadikan Medan Karbala sebagai panggung persembahan abadi. Itulah kisah Zuhair ibn Qain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita beralih ke kisah Wahab bin Abdullah Al-Kalbi. Adalah pengantin baru seorang Nasrani yang membawa cahaya kesetiaan dalam hatinya. Ia dan ibunya melintasi Karbala. Tak berniat menetap seperti Laila yang berpindah tenda, namun tak tahu bahwa takdir akan mempertemukannya dengan Al-Husain. Takdir akan mempertemukannya dengan Majnun. Ini kalau mengambil pengibaratan dari Laila Majnun. Saat ibunya mendengar bahwa cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicekal oleh tentara Yazid, ia berkata, "Anakku, kau hidup karena doa Ali ayah Husain, maka jangan biarkan doanya tak bersambut." Istrinya perempuan yang merdeka dari dunia, merelakan suaminya ke medan perang, bahkan menyusulnya. Wahab bertarung seperti singa yang setia pada Tuhan, hingga kepalanya dipisah dari tubuh, dilempar pada ibunya. Dan sang ibu laksana batu zamrud yang tak retak berkata, "Apa yang kami berikan tak akan kami tarik kembali. Andai aku punya 20 anak, semua akan kuserahkan untuk Husain." Istrinya pun syahid, wanita pertama yang gugur di sisi Husain. Wahab dan istrinya, sungguh mereka adalah Laila dan Majnun yang bersatu dalam cinta sejati, bukan dalam pesta dunia, namun dalam pengorbanan surgawi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya laitani kunna ma'akum fanafuza fausan azima. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma bagitu wa bagiyal lailu wan nahar. Wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Namun tak semua membuka hati. Umar bin Sa'ad, ia tahu Husain berada di pihak yang benar.
Seperti pemuda yang melihat Laila, tapi ia lebih memilih harta sang raja. Ia menangis, tahu bahwa membunuh Husain akan mengantarnya ke neraka, namun cintanya pada dunia lebih besar dari cintanya pada kebenaran. Ia mendambakan menjadi gubernur Rai. Ia membujuk Husain untuk menyerah, tapi cinta sejati tak bisa ditawar. Jalan tengah hanyalah fata morgana. Akhirnya Umar bin Sa'ad bahkan menjadi pembantai Husain. Ia menjadi Raja Angkara di Karbala. Pemenggal, penginjak-injak dada cucu Nabi, pemutilasi cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa na'udzubillah min dzalik. Dan ada pula Ubaidillah bin Al-Khur Al-Ju'fi, seorang penyair yang ragu-ragu. Husain mendatanginya, menawarkan kebenaran, pertobatan yang sempurna, menawarkan kebersamaan untuk mulia berjuang bersama putra Nabi, putra dari putri Nabi, cucu Nabi yang mulia. Namun Ibn Al-Khur, Ubaidillah bin Al-Khur, menolak. Ia takut mati. Ia takut kehilangan ketenangan duniawi. Ia memilih menjadi penonton sejarah, bukan pelaku. Di akhir hidupnya ia menyesal. Andai aku bersama Husain, aku akan selamat. Ujung hidupnya adalah ia menenggelamkan dirinya di sungai Furat, demikian kata para ahli sejarah. Namun waktu tak bisa ditarik. Sebagaimana Majnun yang menemukan Laila telah wafat. Terlambat. Sesal kemudian tak berguna. Seringkali kesempatan emas untuk mematrikkan cinta pada saat panggilan ilahi tiba hanya terjadi kilat. Hanya terjadi dalam sehari, bahkan sejam, bahkan sesaat. Dan Ubaidillah bin Al-Khur Al-Ju'fi sungguh telah terlambat. Andai aku bersama Husain, aku akan selamat. Syair ratapannya ketika ia berziarah di Karbala, dan sebagian mengatakan ia adalah yang berziarah ke Karbala pertama kali bahkan sebelum Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ia mengubah syair yang demikian menunjukkan penyesalan yang sangat dalam. Sungguh ini adalah sesal dan tangis kepada Al-Husain yang barangkali bukan merupakan tangis yang mentransformasi hati. Sebagaimana kata Ustadz Jalal, makna tangisan Imam Husain adalah bila ia mengubah diri kita menjadi lebih baik. Ia mengubah diri kita menjadi dermawan seperti Imam Husain, menjadi penuh perkhidmatan pada sesama seperti Imam Husain, menjadi siap untuk menegakkan keadilan walaupun harus berkorban jiwa sebagaimana cucu Nabi Al-Husain alaihissalam. Tangis pada Al-Husain yang tidak mengubah hati kita adalah seperti tangis Al-Ju'fi. Na'udzubillah min dzalik. Karbala mengajarkan, Pak Hakim Nizami mengajarkan dalam puisi cintanya bahwa hanya jiwa-jiwa yang siap mencinta yang akan mengenal makna, yang akan bisa menikmati cinta. Hanya jiwa-jiwa yang siap untuk mencintai dengan seluruh keberanian akan risiko cinta, yang layak untuk cinta dan beroleh kemenangan sejati. Mereka adalah mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.
alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Jiwa-jiwa yang siap mencintai adalah orang-orang yang bertobat ketika bersalah, kemudian ia beriman, memperbaiki keimanannya, dan kemudian dia berbuat baik. Ila mantaba wa amana wa amila amalan sholihan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Maka Hur, Zuhair, Wahab dan istrinya dan ibu Wahab melepaskan dunia, bergabung dengan para kekasih Allah. Ini sebagaimana lantunan doa Abu Hamzah yang sedang kita bahas. Sayyidi akhrij hubbat dunya min qalbi. Wahai Tuanku, keluarkanlah kecintaan terhadap dunia dari hatiku. Wajma' baini wa bainal Mustafa wa ali. Dan pertemukanlah aku dengan Al-Mustafa dan keluarganya. Khiaratika min khalqik, yang merupakan orang-orang pilihanmu dari seluruh ciptaanmu. Wa khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi, dan penutup para nabi sallallahu alaihi wa alihi. Wangkulni ila darajati taubah ilaik, dan pindahkanlah aku ke tingkatan taubat sejati kepadamu. Khur, Zuhair, Wahab dan istrinya dan ibunya telah memberikan contoh pada kita bagaimana sesaat sekilas kelepatan cinta Al-Husain mengeluarkan hubud dunya dari hati mereka seluruhnya, dan mereka bergabung dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Insyaallah. Hur, Zuhair, Wahab dan istrinya mencapai kota Sidqin ma'al Husain wa ashabil Husain alladzina badalu muhajahum dunal Husain alaihissalam. Mereka berlari pada Husain seperti Majnun kepada Laila. Mereka berlari dari dunia kepada Al-Husain seperti Majnun kepada Laila. Sementara yang lain, Umar bin Sa'ad dan Al-Ju'fi, pula puluhan ribu pasukan Umar bin Sa'ad terjebak dalam fata morgana kekuasaan, tenggelam pada cinta pada dunia yang fana, yang semu, yang segera akan berlalu, dan sungguh hanya akan menyisakan penyesalan sedalam samudra atau lebih dalam lagi selama-lamanya. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Nyata-nyata sungguh Karbala bukan sekedar medan perang, tapi Karbala adalah taman mawar bagi para pecinta mawar. Ia adalah pelita dalam kegelapan. Ia adalah tanda dan alamat yang dicari-cari para pecinta. Sesungguhnya Karbala menanyakan pada setiap jiwa. Karbala menanyakan pada jiwa-jiwa kita. Sebagaimana Imam Husain salamullah alaih mengatakan, diriwayatkan mengatakan, jika agama Muhammad tidak tegak kecuali dengan darahku. Jika agama Muhammad tidak tegak kecuali dengan aku terbunuh. Wahai pedang-pedang, ambillah aku. Maka sungguh Karbala menanyakan pada setiap jiwa. Menanyakan pada jiwa-jiwa kita semua. Wahai jiwa-jiwa, beranikah kau menjadi kekasih yang meninggalkan dunia dan mimpi 1000 tahunmu
demi sehari mulia dalam cinta terbakar bersama Al-Husain. Marilah kita kirimkan pahala Majelis Asa 14 Muharram ini masih dalam rangkaian hikmah-hikmah doa Abu Hamzah As-Sumali bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga yang suci Salatullah Wassalamualaihi alaihi, para pecinta dan keluarga Nabi hingga akhir zaman, leluhur Nabi alaihimussalam, para nabi, para rasul, para wali, para wasi, para siddiqin, para syuhada, dan terkhusus para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali Muhammad, khususnya yang telah mengajarkan cinta pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamualaihi pada kita. Lebih khusus lagi Ustadz Jalal, Bunda Iskartini, Tafeli, para ulama yang kitab-kitabnya kita baca dan pelajari, Syed Husin Al-Habsyi, Syed Segaf Al-Jufri, Syed Aibah Segaf, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Pula kepada ayah ibu kita, andai tolan, yang telah meninggalkan kita, para sahabat yang telah meninggalkan kita. Lebih khusus lagi pada Ananda Haidar, putra dari Kang Muhammad Agus Yulianto, yang dipanggil oleh Allah Ta'ala pada tepat hari duka cita kita semua, ada walayalin asyar, pada malam-malam yang 10. Mudah-mudahan diluaskan Allah kuburnya, beroleh syafaat Imam Husain salamullah alaih, disambut Nabi dan keluarganya salatullah salamullah alaih. Mohon doa terkhusus juga karena ini 100 harian ibu saya, Senianingsih binti Rustam Haji, juga untuk ayahanda saya, Suyoso bin Supardi Surabdijoyo. Juga mudah-mudahan pahala dari majelis ini untuk seluruh keluarga kita, untuk semua orang-orang yang memiliki hak atas kita, dan untuk seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang punya hajat mudah-mudahan segera dikabulkan hajatnya, yang ada masalah mudah-mudahan dipecahkan Allah masalahnya, yang menderita mudah-mudahan diringankan Allah dari penderitanya, dan mudah-mudahan yang terjajah dibebaskan Allah dari penjajahan, dan mudah-mudahan Allah segera menegakkan keadilan di muka bumi. Dan terkhusus kita sampaikan takziah kita kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamualaihi alaihim atas syahadah atau perlayaknya Imam Husain Abu Abdillah Salatullah Wassalamualaihi alaihim. Pula kepada Imam Zaman Ajalallahu Farajahu Syarif kita sampaikan sedalam-dalam duka cita kita. Al-Fatihah tasbihah salawat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.